Shalom bagi sahabat Kristus yang diberkati, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga kita di hari ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, agar firman Tuhan yang hendak kami baca saat ini dapat kami mengerti dan menjadi petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tarian-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukacitalah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung, bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab Aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan. Hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan
dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan di hari ini. Lebih berbahagia lagi dan diberkati lagi keluarga Kristen yang mendengarkan firman Allah dan mematuhinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Kasih Allah Tidak Berkesudahan. Sahabat Kristus yang diberkati, tema pelayanan sepanjang minggu ini adalah Kasih Allah Tidak Berkesudahan. Tema ini menyaksikan cinta kasih Allah yang besar kepada umat pilihan Israel, sebagaimana kesaksian Nabi Yeremia dalam bacaan firman Tuhan kita di hari ini. Tuhan Allah kembali menegaskan janji pemulihan kepada umat Israel ketika mereka hidup dalam pembuangan di Babel. Hidup sebagai tawanan yang seakan tidak punya harapan dan masa depan yang baik, tentu membuat umat Israel hidup dalam keputusasaan. Namun, yang berjanji adalah Tuhan Allah yang punya segalanya. Dialah yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Dia pun yang mendidik bangsa Israel dengan pembuangan ke Babel. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, namun kasih setianya tidak pernah berubah dan berkesudahan. Tinggal saja umat Israel menjawab janji pemulihan Tuhan Allah bagi kehidupan mereka. Apakah mereka yakin dan percaya serta mau keluar dari keterpurukan hidup di pembuangan Babel menuju kehidupan baru yang dibarui dan dipulihkan oleh Allah? Israel harus menjawab melalui sikap dan perilaku hidup mereka yang selalu setia dan taat kepada Allah. Begitupun Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih, yang bersyukur atas kasih setia Tuhan yang terus menuntun, menyertai, dan memberkati kehidupan kita sampai di tahun 2021 ini. Walaupun kita menghadapi berbagai tantangan yang berat dan masalah, bahkan ancaman virus COVID-19 yang entah kapan berakhir, namun penyertaan Allah dalam Kristus Yesus selalu nyata dalam kehidupan kita semua. Untuk itu, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pengharapan dan ketergantungan kita kepada Tuhan mesti menjadi hal yang mutlak dan penting terwujud setiap saat dalam kehidupan kita melalui sikap dan perilaku setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang hidup, untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan keluarga kami. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.